apa kabar sobat belajar di rumah? Semoga sehat selalu dan yang pasti semangat untuk terus belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Perkenalkan, nama saya Winda Sulistia yang hari ini akan menemani sobat belajar semua untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Saya sudah mempunyai judul di sini, 10 dari 10, bukan 10 per 10 lah ya. Jadi dibacanya 10 dari 10. Nah, kira-kira apa sih angka ini 10 dari 10? Apakah nilai? Atau mungkin rating? Atau mungkin pecahan? Atau kita mau belajar matematika? Nah, penasaran kan sobat belajar? Jangan kemana-mana, kita akan mengetahui lebih lanjut materinya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah oke sobat belajar, sesuai dengan judul kali ini yaitu 10 dari 10. Nah kira-kira apa sih yang akan kita pelajari dari angka 10 dari 10 ini? Biasanya sobat belajar mendengar kata-kata ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalnya seperti istilah 10 out of 10. Nah itu yang menunjukkan sebuah skor ataupun juga nilai. Nah kira-kira apa sih kok ada nilai-nilai kayak gini? Oke, jadi sobat belajar pasti kita sudah tidak asing lagi dong ya dengan media YouTube gitu ataupun juga Instagram, dimana sekarang orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjadi YouTuber dan kontennya pun mirip-mirip gitu, misalnya seperti mereview barang, mereview makanan ataupun mereview hal-hal lainnya. Nah sobat belajar, pasti kalau di masa pandemi seperti ini kan selain belajar apalagi sih hiburannya menonton video seperti itu kan. Nah jadi saya di sini mempunyai satu artikel terlebih dahulu yaitu tentang food vlogger Indonesia yang selalu bikin ngiler. Oke, kita langsung aja bacakan. Dilansir dari carisinyal.com yang diposting pada tanggal 25 Maret 2020. Nah ini ada beberapa food vlogger Indonesia yang selalu bikin ngiler nih kontennya. Yang pertama adalah Ken and Grat. Kenneth Chandra dan Gratiana Lianto atau yang populer disebut dengan Ken and Grat ini adalah sepasang food vlogger yang telah membuat konten makanan di YouTube sejak tahun 2015. Sejak masih menjadi sepasang kekasih hingga kini telah menikah, channel YouTube Ken and Grat selalu menarik perhatian banyak orang. Video-video yang mereka unggah biasanya tentang review makanan di restoran atau kafe, review makanan artis, dan membandingkan makanan mahal versus makanan murah. Pembawaannya yang natural sukses membuat ngiler banyak orang setiap mereka makan. Food vlogger yang memiliki jargon "kita makan bareng yuk" ini juga sering membuat baper para viewersnya. Nah, lalu yang kedua ada Ria SW. Ria Sukmawijaya atau dikenal sebagai Ria SW ini adalah seorang wanita yang khas dengan rambut pendeknya dan telah aktif menjadi food vlogger sejak tahun 2016. Ria SW yang menyukai makanan pedas ini memiliki konten-konten makanan yang selalu berhasil membuat viewersnya ngiler. Food vlogger yang satu ini juga sangat menyukai K-pop atau hal yang berbau Korea. Hal itu dibuktikan dengan style dan penampilannya yang seperti cewek Korea. Pembawaannya yang lucu dan tidak jaim juga membuatnya menjadi food vlogger favorit banyak orang. Hingga kini, Ria SW telah memiliki 2,9 juta lebih subscriber. Selain membuat konten di Indonesia, Ria SW juga sering membuat konten makanan di luar negeri seperti Korea. Yang ketiga, ada Tan Boy Kun. Bagi kamu yang senang dengan konten makanan mukbang atau kamu bisa subscribe channel Tan Boy Kun. Pria yang memiliki nama asli Bara Ilham ini juga disebut sebagai Raja Mukbang karena sering membuat konten makanan dalam porsi yang besar. Meskipun sering makan banyak dalam waktu yang cepat, hal itu tidak membuat tubuhnya gemuk. Salah satu jenis makanan yang sering ia buat konten adalah makanan pedas. Pria yang berasal dari Padang ini bahkan sering mukbang makanan pedas yang ekstrim, seperti makan ayam dengan saus mukbang untuk berbuka puasa, makan 100 gram cabai, dan juga lain-lainnya. Tan Boy Kun kini telah memiliki 5,3 juta lebih subscriber. Selanjutnya ada MG Dalenaf. Bagi kamu pecinta makanan pedas, kamu bisa menonton acara makan di channel YouTube MG Dalenaf atau Magda. Wanita cantik asal Bekasi ini sudah aktif sebagai food vlogger sejak tahun 2015. Walaupun Magda sering membuat konten makanan pedas, tapi ia punya cara unik untuk mengatasi supaya perutnya tidak bermasalah. Dirinya selalu minum minyak zaitun sebelum makan dan minum susu setelah selesai makan makanan pedas.
Nah, yang kelima ini ada Next Carlos. Next Carlos, food vlogger yang senang membuat konten makanan dari berbagai daerah ini, pernah viral dan trending di YouTube gara-gara aksi review nasi telur di Pontianak. Dirinya termasuk pembuat konten makanan yang sering membuat ngiler para penontonnya karena sensasi makannya yang lahap. Next Carlos mengaku harus berolahraga supaya tubuhnya tetap fit, terutama ketika sering menyantap makanan pedas. Hal itu ia lakukan agar terhindar dari penyakit karena beragam makanan yang disantapnya. Selama menjadi food vlogger, ia sudah menjelajahi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kini Next Carlos sudah memiliki lebih dari 2,1 juta lebih subscriber. Selanjutnya ada Gary Girianza. Gary Girianza Eka Putra atau sering disapa Gary ini sempat mengawali karirnya sebagai chef restoran. Bahkan ia pernah meraih juara 3 dalam Top Chef Indonesia 2013 setelah resign dari pekerjaannya. Setelah itu ia pernah ditawari sebagai pembawa acara kuliner di salah satu stasiun TV. Semenjak itu ia memutuskan untuk membuat channel YouTube sendiri dan fokus sebagai food vlogger. Dalam kontennya ia sering menampilkan video review makanan lokal hingga internasional dan juga berbagai resep-resep khasnya. Pembawaannya yang kocak dan keren berhasil menarik perhatian para viewersnya. Hingga kini ia sudah memiliki lebih dari 700.000 subscriber. Selanjutnya ada Farida Nurhan. Wanita cantik asal Jawa Timur ini sempat menjadi seorang TKI sebelum akhirnya kembali ke tanah air dan fokus untuk aktif menjadi food vlogger sejak tahun 2016. Nama Farida Nurhan mulai terkenal di YouTube saat membuat video review tentang makanan dan cara memasaknya. Pembawaannya yang kocak membuat channel YouTube-nya sukses menarik perhatian banyak viewers. Selain itu, ia juga membuat konten tentang snack artis dan terkadang membuat konten bersama anaknya. Kini Farida Nurhan memiliki 1,6 juta lebih subscriber. Kemudian ada Street Food Village. Bagi kamu yang senang dengan jajanan kaki lima, kamu bisa mengikuti channel YouTube Street Food Village. Salah satu hal yang menarik dari food vlogger Indonesia yang satu ini adalah ia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dengan pembawaannya yang ramah dan cara reviewnya yang jelas berhasil membuat penontonnya tertarik dan merasa ngiler. Hampir semua jajanan kaki lima yang enak dan menarik pernah ia review. Mulai dari makanan manis, makanan pedas, dan gurih. Hingga kini, Street Food Village telah memiliki lebih dari 400.000 subscriber. Yang terakhir ada Jessica Jane. Jessica Jane, wanita cantik berambut panjang ini adalah salah satu food vlogger yang khas dengan konten 24 jam makanan berwarna. Adik Jess No Limit ini juga adalah seorang model. Pembawaannya yang lucu dan parasnya yang cantik membuat para viewersnya tertarik untuk mengikuti channel YouTube miliknya. Sebelumnya ia sempat mengunggah beberapa video kesehariannya, namun sekarang Jessica sudah aktif menjadi food vlogger yang sering membuat konten makanan. Kini Jessica telah memiliki 1, juta lebih subscriber. Nah, jadi sobat belajar, itu dia tadi tentang beberapa food vlogger yang sering mereview ataupun juga mengulas mengenai makanan di Indonesia atau juga makanan-makanan lainnya. Nah, jadi sudah mendapat bayangan kan apa sih kita kira-kira materi kali ini? Nah, karena kita tadi membahas review, maka kita akan membahas teks review atau teks ulasan. Nah, kita mulai dari konsepnya dulu. Apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan adalah tulisan untuk menanggapi suatu produk yang telah diterbitkan ke masyarakat luas, seperti novel, puisi, film, dan berbagai karya yang lainnya, yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih produk atau hiburan yang akan dinikmati. Nah, apa saja sih yang bisa kita ulas? Nah, ini ada sedikit contoh dari beberapa hal yang bisa diulas. Yang pertama misalnya seperti gaya busana. Gaya busana itu ada sepatu, ada tas, ada baju, ada gaun, ada celana, rok, kosmetik, dan lain-lainnya. Nah, kemudian selain gaya busana juga ada tempat wisata, misalnya tempat bermain, kebun binatang, tempat bersejarah, dan lain-lainnya. Kemudian ada tempat makan. Contohnya seperti restoran, kafe, minuman, makanan. Nah, selain itu juga bisa ada hal yang lain yang direview, contoh dari pelayanannya, ataupun suasana di restoran tersebut seperti apa, dan lain-lain. Nah, selain dari contoh 3 ini, kira-kira apa lagi sih yang Sobat Belajar bisa review? Tentunya semua hal pada dasarnya bisa kita review atau bisa kita ulas. Ya, misalnya seperti barang elektronik, laptop, handphone, televisi, dan lain sebagainya, atau juga misalnya otomotif ya, seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Jadi
banyak sekali hal-hal yang bisa kita ulas. Jadi misalnya hal-hal yang kecil pun, misalnya mengenai pulpen pun bisa kita ulas gitu, mengenai kelemahan kekurangannya, harganya juga. Jadi orang lain dapat mempertimbangkan apakah suatu produk itu ataupun suatu hal itu worth it atau seperti imbang tidak ya, atau layak tidaknya untuk kita nikmati gitu. Nah, kemudian apa tujuan dari teks ulasan? Jadi tujuan teks ulasan ini yang pertama, memberi informasi ke publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya atau suatu produk ya, atau hal-hal yang lainnya yang ingin di-review atau diulas. Kemudian mengetahui perbandingan karya atau benda tersebut dengan karya atau benda yang lain gitu. Jadi selain kita bisa memberikan informasi, juga kita bisa membandingkan misalnya merek A dengan merek B gitu. Misalnya handphone A dan handphone B, bisa kita bandingkan gitu. Kemudian memberi pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati karya tersebut. Jadi ini konteksnya misalnya seperti buku gitu ya, tapi ternyata tidak hanya itu saja. Jadi memberi pertimbangan kepada masyarakat umum atau kepada halayak sebelum memutuskan untuk memilih dan juga membeli dan menikmati suatu barang ataupun suatu karya ataupun suatu hal itu yang akan kita kita pakai atau kita gunakan. Kemudian ada memberikan pertimbangan bagi orang lain untuk apakah suatu karya itu pantas dinikmati atau tidak. Nah, jadi selain memberikan informasi, setelah itu kita juga bisa membandingkan apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan produk yang lain ataupun barang yang lain. Kita juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan. Kira-kira cocok gak ya? Kira-kira worth it gak ya untuk kita beli, untuk kita pakai, atau juga untuk kita nikmati. Seperti itu. Nah, kemudian ada membantu para pembaca untuk mengetahui isi karya, itu misalnya dalam konteks buku ya. Kemudian memberi informasi pada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Jadi tidak hanya kalau dalam konteks ini kan seperti buku, novel, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dalam hal yang umum, jadi memberikan informasi pada masyarakat luas mengenai suatu kelebihan dan juga kekurangan, misalnya makanan, misalnya tas, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui perbandingan benda tersebut dengan benda yang lain. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, juga bisa dibandingkan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya gitu. Jadi barang atau produk mana ataupun benda mana yang lebih unggul. Nah, kemudian setelah dari tujuan, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari teks ulasan. Yang pertama, ciri-ciri dari teks ulasan itu adalah teks ulasan ini mengandung informasi atau identifikasi suatu karya, ya, suatu benda gitu. Kemudian ada membahas latar belakang dengan hubungan karya yang lain. Misalnya mengenai kenapa suatu alat ataupun suatu benda ini fungsinya apa, kemudian dibandingkan dengan benda yang lain ataupun juga produk lain atau misalnya karya yang lain. Kemudian memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai suatu isi atau juga maknanya. Jadi selain kita memberikan informasi, di situ juga terdapat pendapat dari pengulasnya, ataupun misalnya seperti sobat belajar yang sedang mengulas, di situ sobat belajar akan mengeluarkan pendapat-pendapat sobat belajar mengenai keunggulan ataupun juga kelemahan mengenai suatu benda atau juga suatu karya atau suatu produk gitu ya. Kemudian memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan. Juga terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jadi teks ulasan ini memang sifatnya sebenarnya adalah subjektif secara penyampaiannya, ya kan, karena itu merupakan kumpulan dari opini-opini atau pendapat-pendapat dari pengulasnya. Misalnya sobat belajar sedang mengulas kipas angin. Nah, jadi cara penyampaiannya berdasarkan cara penyampaiannya itu sifatnya adalah subjektif, karena memang pendapat pribadi, bisa saja pendapat sobat belajar berbeda dengan pendapat teman sobat belajar. Misalnya sobat belajar membicarakan suatu benda nih, misalnya pulpen ini sobat belajar bilang ini tidak bagus, tetapi orang lain menyebutnya bagus. Nah, jadi tidak akan sama gitu mengenai kepuasannya gitu, ataupun juga seperti penilaiannya tidak akan sama gitu. Tapi untuk mengemukakan pendapat itu, untuk mengemukakan penilaian itu juga harus berdasarkan fakta dari temuan yang diperoleh. Misalnya
menurut sobat belajar pulpen ini tidak bagus, misalnya didapat dari tintanya mandet-mandet atau juga ujung pulpennya ataupun penanya itu ternyata tidak bisa digunakan atau memang ada hal-hal lainnya gitu. Jadi memang tidak bisa sama gitu ya penilaian sobat belajar dengan penilaian orang lain. Jadi memang sifatnya subjektif. Tapi untuk mengeluarkan penilaian-penilaian tersebut juga kita harus pertama menggunakan produknya dulu agar kita bisa menemukan fakta yang bisa kita keluarkan sebagai penilaian gitu. Nah, kemudian yang namanya teks itu pasti mempunyai struktur ya. Nah, kalau di dalam teks ulasan ini strukturnya yang pertama ada identitas suatu karya ataupun suatu produk atau benda-benda yang lain gitu. Atau misalnya tempat ya. Jadi identitasnya itu misalnya kalau di dalam buku ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit dan lain sebagainya. Identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Misalnya kalau lagu ada judulnya, misalnya terdapat dalam album apa, siapa penyanyinya, kemudian siapa penciptanya. Atau misalnya juga ada siapa label musiknya, seperti itu. Atau misalnya seperti sepatu. Sepatu ini mereknya apa, tipenya tipe apa, kemudian warnanya, atau juga misalnya harganya. Nah, itu disebut dengan identitasnya gitu. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, jadi setelah ada identitas, kemudian ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang diulas, apakah mendapat perhatian yang besar, karya dari seniman legendaris, menyebabkan kontroversi atau lain sebagainya. Misalnya gini, karena kita sekarang sedang ramai sekali orang-orang membuat channel YouTube mengenai review ataupun ulasan ya kan. Jadi orang tuh misalnya mengejar suatu hal yang viral atau viral ya. Misal sebut saja kita mereview mengenai satu buah pulpen. Misalnya anggap saja pulpen ini sedang viral. Nah, pasti di dalam bagian orientasi ini akan disebutkan dulu bahwa ini adalah merupakan pulpen yang viral gitu. Mengapa viral? Karena bla 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 bla. Misalnya pulpennya bisa berubah warna padahal punya satu tinta atau sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu bisa disebutkan dulu di bagian orientasi seperti itu. Apa yang bikin produk itu menarik untuk diulas seperti itu. Jadi kayak penggambaran sekilasnya dulu. Nah, setelah dari orientasi akan ada struktur analisis. Bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun analisis unsur pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. Jadi kalau misalnya dalam ulasan buku, ulasan karya-karya sastra itu bisa di dalam analisis ini bisa dituliskan sinopsis seperti itu. Tapi misalnya ulasan benda ya, misal seperti gaya busana yang direview dan segala macam, misalnya juga makanan, di dalam analisis ini bisa dijelaskan mengenai bagaimana kelebihan dan kekurangannya, kemudian misalnya harganya, itu dibahas lagi gitu, apakah worth it gitu ya, apakah barang ini layak untuk digunakan, kemudian misalnya dari mana diperolehnya, harganya, juga apakah harga dengan kualitas itu sebanding, seperti itu. Jadi dikupas lagi gitu ulasannya apa saja yang akan diberikan kepada pendengar ataupun juga pembaca gitu. Nah, kemudian dalam evaluasi ini setelah ada analisis, struktur yang terakhir ini adalah evaluasi. Nah, di bagian ini dia merupakan pemaparan yang berisi ada kelebihan dan juga kekurangan dari suatu karya. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Nah, jadi setelah tadi ada analisis misalnya mengenai ketidakpuasan sobat belajar mengenai suatu produk atau mengenai suatu karya gitu ya. Jadi di situ bisa diceritakan tuh di struktur analisis. Misalnya pulpen ini bagi saya kurang memuaskan atau misalnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena apa, bla 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 bla. Misalnya ada kekurangannya ada 1, ada kekurangan 2, kemudian misalnya harganya terlalu mahal atau cara mendapatkannya susah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian evaluasi ini dirangkum kembali menjadi suatu kelebihan dan juga suatu kekurangan gitu ya. Jadi biar lebih pembacanya itu biar lebih ringkas ataupun juga mudah mencernanya. Ternyata
kelebihannya ada 1, 2, 3, kekurangannya ada 1, 2, 3, seperti itu. Ya, jadi evaluasi ini selain merupakan rangkuman dari analisis, rangkuman tersebut juga dijelaskan lagi mengenai kelebihan dan kekurangannya. Jadi diringkas lagi menjadi suatu kelebihan dan juga suatu kekurangan gitu. Kalau tadi di analisis dijelaskan lebih panjang lebar gitu ya. Seperti itu bedanya. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Nah, yang pertama itu menggunakan konjungsi penerang. Maksudnya adalah yang menjelaskan ya. Contohnya adalah bahwa, ada yakni, kemudian yaitu ya. Kata-kata ini kan kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Gitu. Kemudian menggunakan konjungsi temporal seperti semenjak, sejak, kemudian, akhirnya. Jadi konjungsi yang menunjukkan urutan kronologis ataupun juga urutan waktu begitu. Nah, kemudian menggunakan konjungsi penyebab ya, yang contohnya adalah karena, sebab, oleh karena itu. Jadi ada sebab akibat di situ. Konjungsi yang digunakan konjungsi penyebab. Kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi dan saran pada bagian akhir teks yang ditandai oleh hendaknya, harus, jangan, atau sebaiknya. Nah, jadi setelah kita mengulas, kita biasanya menyatakan suatu rekomendasi nih, apakah produk ataupun karya yang kita gunakan ini layak atau tidaknya. Misalnya menurut saya tidak layak, maka akan ada kalimat-kalimat rekomendasi ataupun kalimat-kalimat saran gitu ya, yang menggunakan kata-kata hendaknya, harus, jangan, ataupun juga sebaiknya. Nah, kita masuk ke contohnya. Seperti apa sih kira-kira contoh dari teks ulasan? Karena teks ulasan ini membahas banyak sekali hal yang bisa diulas, jadi saya mengambil mengulas contoh teks ulasan mengenai suatu lagu ya. Di sini ada judulnya Heal the World, lagu penggugah kemanusiaan, ciptaan Michael Jackson. Nah, Sobat Belajar, kalau tadi memperhatikan mengenai strukturnya, Heal the World, lagu penggugah kemanusiaan, ciptaan Michael Jackson ini adalah judul atau identitas ya. Jadi judul lagunya ada Heal the World, ciptaannya Michael Jackson. Nah, kemudian paragraf pertama, Heal the World adalah sebuah lagu yang dirilis pada tahun 1991 oleh King of Pop dunia Michael Jackson. Heal the World dirilis dalam sebuah album yang berjudul Dangerous dengan cover album yang bergambar tangan mengangkat bumi yang penuh dengan perban luka. Nah, ini merupakan struktur dari orientasi karena mengenalkan dulu mengenai Heal the World ini. Heal the World dalam bahasa Indonesia berarti menyembuhkan bumi. Lagu dengan durasi mencapai 6 menit 22 detik ini menceritakan tentang keinginan dan harapan agar manusia bisa menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Lagu ini menyerukan ajakan perdamaian dan mengkampanyekan kehidupan yang berdasarkan cinta serta kasih sayang antar umat manusia. Pada awal lagu, penonton dan pendengar disuguhi dengan adegan anak kecil yang membaca sebuah syair. Anak kecil tersebut membacakan syair mengenai generasi muda yang ingin melihat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi keturunan mereka kelak. Anak kecil itu berpikir bahwa manusia dapat menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Jika manusia mau berusaha, manusia bisa melihat kebahagiaan tanpa merasakan ketakutan atau kengerian. Cinta saja cukup untuk membuat dunia ini tumbuh lebih baik. Lirik dalam lagu ini memberitahukan bahwa perang yang terus berlangsung tidak akan pernah membuat dunia menjadi lebih baik. Saat pertama mendengarkan lagu ini, Anda akan disuguhi dengan alunan melodi musik yang menyentuh jiwa. Alunan melodi pop melankolis yang disusun oleh Michael Jackson benar-benar membuat atmosfer pendengarnya terbangun dan tersentuh. Michael Jackson kemudian menyuguhkan lirik dengan makna yang begitu mendalam. Tak ada seorang pun yang tergugah ketika mendengarkan lirik lagu ini. Namun kelemahan lagu ini terletak pada durasinya yang terlalu lama. Bagi orang yang bukan fans fanatik sang King of Pop, mendengarkan lagu ini yang lama dengan lirik bagian akhir yang terus-menerus diulang-ulang akan menimbulkan kebosanan. Lagu ini benar-benar memiliki makna dan emosi yang mendalam. Liriknya benar-benar menggugah kembali dan mempertanyakan di mana rasa kemanusiaan kita selama ini. Di tengah perang yang terus berkecamuk demi ambisi kekuasaan, misalnya di Timur Tengah, lagu ini memotivasi kita untuk merenungkan kembali apa arti kedamaian yang sesungguhnya. Nah, oke, jadi kita sudah sampai di latihan kali ini. Sobat Belajar udah siap kan menjawab pertanyaannya? Kita mulai dari kuis yang pertama. Dibandingkan dengan karya sastra sejenis lainnya, cerpen ini kurang berbobot. Lukisan perwatakan kurang begitu mendalam,
jalan ceritanya terkesan mendatar saja. Tidak ada hal-hal menarik perhatian pembaca. Penggalan teks ulasan di atas merupakan bagian A. Simpulan teks, B. Kelemahan teks, C. Latar teks, atau D. Keunggulan teks. Jadi jawaban di sini adalah mengenai B. Kelemahan teks. Kenapa? Kalau kita lihat di sini kesan yang ditampilkan oleh pengulas ini adalah kesan yang kurang puas begitu ya. Karena apa? Karena katanya lukisan perwatakannya kurang mendalam, jalan ceritanya terkesan mendatar, dan tidak ada hal yang menarik dari pembaca. Menarik perhatian pembaca, seperti itu. Kemudian, perhatikan teks berikut. Buku kumpulan puisi berjudul Pancawarna, kumpulan puisi untuk siswa SMP atau MTS merupakan jawaban atas kelangkaan antologi puisi untuk anak SMP. Buku kumpulan puisi ini akan membuat pembaca akrab dengan puisi. Sayang kualitas cetakan kurang bagus karena hanya memakai kertas buram. Pertanyaannya, kalimat berisi keunggulan buku untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Tema yang diangkat seputar kehidupan pesantren, B. Cerita menggunakan alur maju, C. Banyak kata serapan yang dari bahasa asing, D. Bahasanya mudah dipahami. Nah, jawaban yang paling tepat untuk mengisi dari teks yang rumpang tersebut adalah D. Mudah dipahami. Kenapa? Kita lihat dari kalimat selanjutnya setelah kalimat yang rumpang. Buku kumpulan puisi ini akan membuat pembaca akrab dengan puisi. Nah, kenapa bisa akrab? Karena bahasanya mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, kalimat pertama, semakin hari Dilan melakukan pendekatan terus-menerus kepada Milea. Kedua, akan tetapi teman sekelas Milea yang bernama Nandan ternyata juga menyukai Milea. Yang ketiga, mengetahui hal itu, perlahan-lahan Dilan mulai menjauhi Milea. 4. Dilan mengira mereka berdua resmi berpacaran padahal nyatanya tidak. Yang kelima, hingga pada akhirnya Milea menemui Pian atau sahabat Dilan dan mengatakan bahwa ia tidak menjalin hubungan dengan Nandan. Pertanyaannya, konjungsi temporal terdapat dalam kalimat nomor A, 1, B3, C2, D5. Jawabannya adalah D5. Karena kita lihat tadi konjungsi temporal adalah pada akhirnya, sebelum, sesudah, atau kemudian. Nah, ada kata hingga pada akhirnya yaitu pada kalimat nomor 5. Jadi jawabannya yang D. Oke, begitu. Nah, Sobat Belajar, kita sudah berada di ujung perjumpaan materi kali ini. Bagaimana mudah bukan untuk mempelajari bagaimana teks ulasan itu? Nah, jangan lupa untuk terus diterapkan dan belajar lebih rajin lagi, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!